Sebenarnya ini bukan hasil risetnya OJK, tapi risetnya No Limit Indonesia tahun 2021 dengan mengambil sampel 1.433 responden. Nah, memang di situ dari hasil sampling itu kemudian ketemu bahwa guru itu menjadi yang paling dominan, yaitu 42%. Ya, Sobat Integritas, jumpa lagi kita di program Visi Educare, channelnya Satu Visi Utama. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang ya ramai dibicarakan beberapa hari ini, gitu ya. Terutama ketika OJK mempublish risetnya No Limit ya tahun 2021 yang menggambarkan ada masalah terkait dengan pinjaman online, gitu ya. Nah, menurut OJK yang menyetir risetnya No Limit, dari 1.433 responden survei mereka, 42% guru terjerat pinjaman online, gitu ya. Ini fenomena yang cukup memprihatinkan, gitu ya, mengingat peran penting guru dalam dalam pendidikan, gitu ya. Dan kita juga tahu selama ini isu yang selalu membelit guru ya terkait dengan dua hal, terkait dengan kesejahteraan dan kualitas. Nah, untuk membahas kenapa sih guru rentan terjerat pinjaman online, termasuk dampaknya bagi penyelenggaraan pendidikan kita sudah punya dua narasumber keren-keren. Yang satu di studio kita di Alam Sutra, ada Mas Bambang Wisudo, expert visi integritas, juga ahli dan aktivis pendidikan. Lalu kita punya juga narasumber yang tidak kalah kerennya, guru, aktivis organisasi guru, Pak Ginanjar Hambali. Selamat sore, Pak Ginanjar Hambali. Ya, selamat sore Pak Ade. Pak Ginanjar, kita langsung aja ya. Tanggapannya terkait dengan fenomena ini dan menurut Pak Ginanjar, kenapa bisa terjadi? Ada beberapa masalah menurut saya bisa terjadi. Yang pertama, terutama guru-guru, mungkin mereka ingin hidup kelihatan lebih mewah, lebih wah atau lebih dibandingkan dengan penghasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa kelompok guru yang harus kita akui kesejahteraannya masih rendah, tapi mereka terus mengabdi menjadi guru dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka terjerat pinjaman. Nah, ada di beberapa kalangan guru menganggap bahwa pinjaman online itu lebih aman, lebih tidak terbuka karena tidak ada yang tahu ketika awal mula mereka meminjam. Permasalahan muncul ketika mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga kadang-kadang ada telepon-telepon ke sana kemari, termasuk ke rekan-rekan atau termasuk ke saya juga dari guru yang meminjam uang. Nah, dari sana mulailah kehebohan itu terjadi dan itu ternyata bukan hanya skupnya lokal, tapi ternyata hasil riset itu membuktikan bahwa ada begitu banyak guru yang seperti itu. Nah, mungkin guru-guru yang punya penghasilan yang sering dianggap atau yang sering dibicarakan sudah sejahtera, misalnya sudah punya penghasilan sertifikasi, sudah jadi ASN, gaji dengan sebesar itu mungkin menurut saya baru cukup untuk kendaraan roda dua dan untuk membangun rumah. Sementara untuk kebutuhan-kebutuhan lain, guru misalnya mengambil kredit mobil dan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jalan-jalan atau konsumtif itu kadang-kadang dipenuhi oleh karena tidak mencukupi gajinya itu dipenuhi oleh pinjaman. Dan salah satu yang dianggap oleh guru-guru itu mudah untuk dalam meminjam itu ya pinjaman online. Ini sebenarnya
perkembangan teknologi aja. Karena kalau dulu kan sebenarnya sudah ada guru-guru juga yang terjerat pada, kalau dulu kan namanya ada yang koperasi itu ya, koperasi koperasi guru itu biasanya kalau guru-guru bermasalah keuangannya itu bermasalah di pinjaman di koperasi guru itu. Nah, sekarang dengan zamannya teknologi itu selain guru ada tawaran begitu banyak tawaran sehingga mungkin itu menggiurkan guru, sementara harus kita akui tingkat literasi finansial guru atau masyarakat pada umumnya kan masih rendah. Guru juga termasuk rendah. Jadi Begitu barangkali. ini sebenarnya bukan fenomena baru ya. Ini sudah fenomena lama. Tadi Bung Ginanjar bilang ada dua faktor, soal keinginan dan kebutuhan. Kira-kira ini lebih banyak sisi mana? Keinginan kah atau kebutuhankah? Pada akhirnya kebanyakan itu keinginan, karena kebutuhan itu kan bisa diatur sesungguhnya, tapi karena guru itu menganggap, contoh misalnya punya handphone atau punya gadget yang yang kekinian itu sesuatu yang dianggap wajar, sementara mereka gajinya itu kan mereka bergaul ya, ketika melihat misalnya temennya punya handphone yang bagus, sementara gaji guru itu kan masih di bawah UMR. Ini kasus yang honorer menurut saya, dan mereka memaksakan untuk membeli itu atau barang-barang pakaian, dan mereka mungkin ingin membangun rumah, dan itu yang kasus ke kebutuhan sesungguhnya, tapi pada pada akhirnya kan gaji mereka tidak mencukupi sehingga mereka terpaksa mengutang. Nah, kalau misalnya yang sudah ASN, yang sudah sertifikasi, menurut saya ada keinginan yang bermasalah di pola pola keuangan mereka. Mereka jadi ketika mendapatkan penghasilan lebih itu keinginannya juga lebih. Kalau dulu mungkin mereka cukup bersyukur dengan punya kendaraan roda dua, tapi ketika gajinya meningkat sedikit, ada keinginan yang lebih besar, ingin seperti dibilang sukses sama orang lain, mereka mengambil mobil atau membangun rumah yang lebih lebih mewah, gaya hidup yang juga ikut naik, tidak sebanding dengan kenaikan gajinya, sehingga ketika mereka panik untuk untuk memenuhi itu, untuk memenuhi keinginan mereka itu, salah satunya dengan meminjam uang di pinjol. Selama berinteraksi dengan teman-teman guru, sebenarnya uang pinjaman ini mereka digunakan untuk apa? Kegiatan produktifkah atau tadi untuk ya membiayai gaya hidup gitu ya? Pengalaman Bung Ginanjar berinteraksi dengan teman-teman. Rata-rata sebenarnya gaya hidup ya. Misalnya mereka memaksakan diri untuk membeli kendaraan roda empat, atau mereka juga memaksakan diri misalnya membangun rumah, atau gaya hidup bisa gaya berbelanja mereka, gaya liburan mereka, eh, terus juga tadi gaya pakaian ya, atau tadi terus alat komunikasi yang lebih lebih mahal begitu dibandingkan dengan penghasilan mereka. Jadi bukan masalah kesejahteraan ya yang menyebabkan atau memaksa mereka untuk meminjam di pinjaman online, tapi lebih banyak soal gaya hidup dan literasi ya, Bung Ginanjar. Kira-kira Iya, begitu ya penyebab kebanyakan utamanya. literasi. Kalau misalnya kalau mereka menyadari bahwa penghasilan mereka itu terbatas, kan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, itu kan bisa bisa disesuaikan begitu. Tapi kan ada literasi yang kurang, ada eh, literasi finansial yang perlu ditingkatkan lagi. Rata-rata kan yang kan kalau kita rata-ratakan misalnya di sekolah kan hanya satu, dua, tiga orang misalnya yang punya begitu, kan dari gaya hidup juga sudah kelihatan. Seringkali kan di kalangan guru juga menjadi bahan obrolan ya. Wah, katanya penghasilannya masih belum, atau statusnya masih masih saya nggak terlalu diskriminatif bicaranya. Tapi gaya hidupnya wah begitu. Kalau sekali lagi ini kan Bung Ginanjar banyak berinteraksi dengan guru-guru ya,
di Koalisi Guru Banten gitu ya, dan teman-teman di Banten dalam interaksi ini gitu ya. Sebenarnya yang paling banyak meminjam online ini guru ASN kan gitu ya, atau guru honorer, kan di Banten masih banyak guru honorer atau P3K gitu ya. Hmm. Kalau kalau saya sih lihat ya guru honor ya. Guru honor. Iya, karena kalau guru ASN itu kan mudah mereka meminjam uang ke perbankan. Oh, bisa sekolahkan Bisa SK-nya ya. disekolahkan ini ya, menyekolahkan SK begitu. Tapi guru honor di Banten kan kecil. Beberapa tahun lalu saya dengan Mas Bambang juga riset terkait dengan guru-guru di Banten. Bahkan ada yang gajinya cuma 250.000 gitu ya. Nah, itu masih ada nggak yang seperti itu? Masih ada seperti itu. Jadi mereka juga misalnya dengan gaji 700, 800 mereka ingin sesuatu pinjam di aplikasi itu sehingga mereka terjerat. Nah, Tapi ketika mereka pinjam itu, ketika mereka uang sekecil itu kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan primer aja nggak bisa. Artinya kan sebenarnya kalaupun pinjam, berarti untuk urusan primer dong, bukan gaya hidup. eh kebutuhan itu kan kalau di kampung ya ini saya bicara realitas biasanya kalau honorer itu kan disubsidi sama orang tuanya. Setelah itu kalau tidak mencukupi biasanya mereka pinjam atau kerja-kerja sampingan yang lain. Kan penghasilan itu kan kalau rata-rata kalau yang saya lihat guru honorer itu kan tidak 100% menggantungkan diri dari honor mereka di sekolah. Oke. Kita nanti akan coba dalami soal banyaknya jenis kategori guru ini ya. Tapi saya kembali ke coba ke Mas Bambang, tanggapannya terkait dengan banyaknya guru paling tidak dari riset No Limit ini yang terjerat pinjol gitu ya. Dan kalau menurut Mas Bambang sebabnya apa? Tadi Ginanjar sudah banyak jelaskan ya soal literasi lah, lalu kemudian ada juga soal gaya hidup, penekanannya gaya hidup kalau Ginanjar gitu ya. Kalau menurut Mas Bambang seperti apa? Ya ini agak menyedihkan ya. Setelah berpuluh-puluh tahun kita merdeka, setelah berbagai program perbaikan kesejahteraan guru yang dilakukan pemerintah berjalan, ternyata masih banyak persoalan di dunia guru kita ya. Kalau kita lihat begitu banyaknya tadi guru ranking teratas dalam mencari pinjaman online, ini kan ada berbagai persoalan latar belakang ya. Pertama ya mungkin ada tekanan ekonomi. Ini terutama untuk guru-guru yang non PNS dan belum tersertifikasi, dan itu nggak ada standar upahnya ini untuk guru-guru bahkan kontrak juga nggak ada ya. Kalau bicara data statistik, jumlah guru Indonesia ini kan 3,4 juta ya. Lalu jumlah guru honorer sekitar 700.000. Menurut saya itu bisa jauh lebih besar lagi ya kalau di data lebih detail. Dan yang bisa diangkat oleh P3K hanya sekitar 200.000 lebih ya untuk tahun 2023 ini. Berarti ada sekitar tadi 500.000 atau lebih itu guru-guru yang diupah sangat tidak layak, ya. Bukan hanya sekedar diupah di bawah upah minimum, tetapi benar-benar sangat tidak layak. Ini rupanya program pemerintah belum bisa menyentuh masalah ini. Dan kalau masalah ini nggak diselesaikan, ya wajah pendidikan akan seperti ini terus. Lalu dan ini kedua, masalah lama juga kan, Mas Bambang? Betul. Itu pertama ya, tekanan ekonomi. Kedua memang soal gaya hidup. Dan ketiga baru soal ini ya, literasi. Tentang literasi ya. Jadi persoalan guru sebenarnya tidak beranjak dari dua persoalan besar, yaitu pertama soal kesejahteraan, kedua soal profesionalisme ya. Profesionalisme ini kan kita dalam masyarakat
dalam harapan kita, guru ini kan merupakan lapisan intelektual, ya. Intelektual yang kemudian masyarakat menyerahkan, mempercayakan anak-anaknya untuk dididik mereka. Kalau zaman dulu kan, kalau di novelnya Pak Umar Khayyam itu disebut kelompok priayi, ya. Gaya hidupnya secara intelektual memang bergaul dengan lapisan atas yang berbudaya, berkesenian gitu ya. Nah, ini kita sudah jauh dari itu ya. Guru tidak dengan sendirinya setelah kesejahteraannya ditingkatkan berada menjadi kelompok intelektual yang berpengetahuan, yang berkebudayaan tinggi gitu ya. Nah, ini jadi PR bagi kita ya untuk mengembalikan itu. Nah, pinjol ini kan berarti literasi soal keuangannya juga enggak, tapi juga sebenarnya daya kritis ya. Gimana nih daya kritis guru-guru kita? Kalau guru-guru kita tidak bisa belum bisa berpikir kritis, bagaimana bisa menularkan kemampuan berpikir kritis pada murid-muridnya? Padahal itu kan satu kompetensi yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan ya. Tapi soal literasi ini kan agak aneh, Mas. Guru kan mestinya punya hubungan yang erat dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan gitu ya. Bahkan institusi sekolah itu menjadi tempat orang untuk belajar literasi gitu ya. Nah, Mas Bambang, kenapa ini guru kok malah illiterate gitu ya? Tidak juga tidak kritis. Penyebabnya apa nih, Mas Bambang? Ya itu karena sejak lama kan guru bukan ini ya, bukan cita-cita pertama, terutama untuk golongan menengah ke atas ya. Itu kalau ditanya di sekolah-sekolah yang top, yang elit gitu, termasuk sekolah-sekolah negeri yang top gitu, siapa mau jadi guru mungkin hanya 1, 2 atau satu kelas, bahkan sama sekali nggak ada yang menunjukkan jari ya. Ini profesi yang belum bergengsi gitu. Sehingga ya inputnya seperti itu, nanti mengolahnya di sekolah guru gimana gitu ya. Apakah sekolah guru dengan input yang bukan nomor 1 tadi bisa melahirkan guru-guru yang kritis, yang berpengetahuan. Jadi pengetahuannya juga meliputi 2 hal kan, pengetahuan umum, bahkan juga pengetahuan yang spesifik bidang studi yang diajarkan, kemudian juga sebenarnya yang penting pengetahuan pedagogis. Dan itu semuanya sebenarnya berbasis pada kemampuan berpikir rasional, logik, kritis gitu ya. Kalau sudah kritis itu kayaknya susah ya terjebak pinjaman online. Tetapi di lain pihak memang ada tekanan ekonomi, terutama untuk 700.000 guru tadi. Lalu bagaimana nih? Ini pasti mereka nggak bisa hidup dari situ. Lalu gaya hidup, ini kan di zaman konsumeristik serba teknologi sekarang kan gaya hidup sederhana itu udah nggak ada di kamus kita ya. Padahal ada profesi-profesi tertentu ya seperti ustadz, pastor dan mungkin guru itu sebenarnya membutuhkan gaya hidup yang sederhana, bersahaja. Kalau gaya hidupnya konsumeristik ya, meskipun taruhlah setelah dapat tunjangan profesi itu penghasilannya di desa 10 juta, apalagi kalau pasangannya juga jadi guru, berarti dia menjadi orang kaya di desa ya. Tetapi kalau ininya konsumeristik ya nggak bisa mencukupi ya. Penghasilan 20 juta itu tidak diinvestasikan untuk bergaul di kelompok intelektual, berarti dia memperbarui kemampuan pengetahuannya dengan kantong sendiri dan sebagainya. Nah ini ya PR bagi semua ya, bagi pemerintah, bagi masyarakat, tetapi juga bagi para guru. Gimana mengembalikan guru mungkin bergaya hidup sederhana, tetapi sekaligus mereka kelompok yang disegani secara intelektual. Ya. Gaya nggak berbanding dengan daya gitu ya. Saya ke Ginanjar. Tadi yang terus digarisbawahi terkait dengan literasi ini. Kira-kira ini guru yang pinjam ke pinjol
ada nggak yang dipakai untuk misalnya beli jurnal, beli buku gitu ya? Ini kan soal literasi kan antara lain bicara soal baca ya, belum kita bicara soal literasi kritis ya. Nah, soal hubungan guru dengan ilmu pengetahuan, paling tidak sekarang dijembatani dengan apa? Dengan buku lah, dengan jurnal lah gitu ya, atau dengan berita-berita. Ini kondisi sekarang apakah makin erat nih guru-guru dengan ilmu pengetahuan gitu ya, atau bagaimana kondisinya Pak Ginanjar? Menurut saya sebab di ruang-ruang guru itu tradisi akademik, tradisi memperbincangkan ilmu pengetahuan, tradisi memperbincangkan bagaimana memperbaiki proses pembelajaran di kelas itu tidak berlangsung. Jadi pembicaraan-pembicaraannya lebih didominasi oleh pembicaraan terkait dengan konsumtif, terkait dengan barang-barang, terkait dengan misalnya banyaknya penawaran-penawaran baik secara langsung maupun maupun apa tidak langsung atau pembicaraan-pembicaraan yang bersifat konsumtif itu yang membuat guru-guru mudah terjebak karena mereka apa yang bayangannya yang guru yang gagah itu bukan berarti yang menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran pada akhirnya, tapi guru yang gagah itu yang kelihatan datang ke sekolah itu membawa mobil atau terlihat trendy kan begitu. Sehingga ini juga yang mestinya dibuat semacam peningkatan literasi finansial bagi guru-guru dengan tadi pelatihan-pelatihan terkait dengan literasi finansial. Jadi pembicaraan-pembicaraan di ruang guru itu harus dirubah. Sehingga itu pembicaraan-pembicaraan itu kalau misalnya pembicaraannya terlalu banyak didominasi oleh pembicaraan konsumtif atau pembicaraan yang bahwa guru yang gagah itu adalah guru yang wah. Nah, ini yang akan mempengaruhi guru-guru yang lain. Bung Ginanjar, nah pertanyaannya kenapa seperti itu gitu ya? Karena kan guru mesti terus memperbaharui quote unquote ya pengetahuannya supaya pengetahuannya nggak usang gitu ya, supaya dia bukan cuma jadi tukang mengajar gitu ya, tapi juga apa ya menjadi fasilitator yang transformatif dan itu kan butuh terus mengupdate informasi, mengupdate pengetahuan. Nah, kenapa kegandrungannya ke urusan-urusan seperti itu, bukan ke urusan-urusan ilmu pengetahuan? Dalam pengalaman Bung Ginanjar kenapa seperti itu? Iya, tadi apa yang dikatakan oleh Mas Bambang bahwa bahwa apa macam orang jadi guru itu kan ada bermacam-macam karena menganggap bahwa menjadi guru itu mudah, tinggal dulu ya, tinggal tinggal masuk ke sekolah, ngehonor, terus nanti ada kesempatan diangkat ya jadi ASN begitu kan. Latar belakang sehingga tidak proses seleksi guru juga menurut saya agak ini terus berkembang biaknya kampus-kampus yang tidak kuat akar pedagogisnya, tidak kuat menanamkan ideologi ke guru tentang bahwa bagaimana seorang guru itu sosok guru kan yang kita dapatkan itu ya mengajar bahwa guru mengajar gitu kan. Nanti apa yang penting mengajar kan di kelas. Belum pada misalnya bagaimana kesadaran guru, bagaimana menanamkan kesadaran guru bahwa guru itu juga harus merubah keadaan kan. Seperti apa yang banyak pemikir bayangkan gitu. Kalau kondisi kayak gini agak berat. Nah, Mas Bambang dengan fenomena seperti ini, termasuk yang dijelaskan oleh Ginanjar, dari sisi output, kadang menjadi guru bukan pilihan pertama, lalu kemudian banyak bermunculan kampus-kampus yang kadang bermasalah gitu ya. Nah, dampaknya untuk pendidikan kita seperti apa, Mas Bambang? Ya, kita nggak bisa berharap banyak ya kalau kondisinya nggak segera diubah ya. Memang harus ada kebijakan yang menyeluruh nih untuk mengembalikan status guru ini sebagai profesi yang bergengsi seperti profesi seorang dokter, mungkin lawyer yang benar ya, lawyer yang beneran ini
Emang banyak lawyer yang benar. Hakim yang benar Iya. gitu ya. Di zaman Belanda aja guru punya 2 asisten kan, Iya. satu yang bawain tas, satu bawain payung kan. Ya, itu di ceritanya Umar Khayyam. Umar Khayyam, ada, ya ya. kan? Nah, itu kalau nggak bisa mengembalikan status itu ya susah ya. Karena ya kalau mau memperbaiki pendidikan memang harus dipersiapkan dulu guru-gurunya terutama ya. Bahkan yang lain-lain mungkin nomor 2 ya. Kurikulum merdekanya nanti dulu, guru-gurunya dulu ditingkatkan statusnya ya, secara ekonomi tetapi juga secara intelektual gitu. Orang-orang pinter yang direkrut menjadi guru pinter, dan 2 hal, selain kemampuan intelektual yang bagus, kecintaan pengetahuan, tetapi juga kecintaan pada anak-anak itu modal dasar untuk menjadi seorang guru. Mulai dari mana tuh Mas? Yang paling prioritas untuk mencapai itu harus dimulai dari sisi manakah? Kampusnya kah? Dari pemerintah kan terkait dengan polisinya gitu ya? Ya ini kayak ayam dan telur ya, tetapi memang kita belum lihat nih ada satu rencana jangka panjang nih untuk meningkatkan ini status guru ini ya. Bukan kalau ngomongin soal kesejahteraan, soal tunjangan sertifikasi, itu sebenarnya baru bagian kecil dari untuk memecahkan persoalan. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Mas Bambang sendiri melihat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, punya roadmap nggak untuk menyelesaikan masalah guru ini? Kayaknya belum ada nih. Kalau kita lihat itu program Guru Merdeka ya oke-oke aja, tapi nggak tahu ini kalau cara pelatihannya dengan MLM, kita pasti nggak berharap banyak. Sekarang malah terjajah pinjol ya Mas ya? Ya, kalau mau menyelesaikan akar itu ya di sekolah gurunya diperbaiki ya. Sekolah gurunya diperbaiki, bagaimana rekrutmen sekolah gurunya juga harus diperbaiki. Anak-anak pintar bagaimana supaya tertarik jadi guru, tentu saja itu karena kesejahteraannya, bukan hanya kesejahteraan tetapi juga mungkin security, atau kalau anak-anak sekarang ya mimpi mereka untuk mengaktualisasikan diri kalau dia menjadi guru bisa terpenuhi enggak, itu ya. Barangkali mereka lebih suka ke LSM daripada jadi guru ya, karena mungkin di LSM bisa lebih bebas mengaktualisasikan diri. Ini Ginanjar dari wartawan ke guru nih Mas. Ya. Tapi menurut Bung Ginanjar, apa sih yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan sengkarut ini? Paling tidak mesti dimulai dari mana, gitu ya, Bung Ginanjar? Kalau saya konteks lokal ya, yang harus dilakukan menurut saya harus ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan literasi terutama literasi finansial guru. Yang kedua, dari literasi finansial guru itu diintegrasikan ke dalam pembelajaran, atau paling tidak ada sebuah pembelajaran ke peserta didik untuk gaya hidup hemat gitu. Salah satu contohnya misalnya saya meminta peserta didik untuk mengurangi mereka pergi ke kantin. Kan biasanya kalau anak-anak itu istirahat, kan ada 2 istirahat tuh, dua-duanya dipakai ke kantin tuh. Saya juga heran, mereka ke kantin. Makanya di kelas saya larang itu paling tidak anak itu cuma 1 kali ke kantin, dan mereka diminta untuk membawa bekal dari rumah. Dari sikap hidup seperti itu menurut saya jadi cermin juga bagi saya, paling tidak saya untuk belajar juga untuk tidak terlalu konsumtif gitu. Oke, jadi usulan perbaikannya pada tingkat mikro, khususnya di tingkat sekolah ya, Bung Ginanjar. Mas Bambang ada tambahan? Ya, tata kelola gurunya juga harus diperbaiki ya, terutama tadi guru-guru yang upahnya di bawah minimum itu. Saya kira perlu ada regulasi yang tegas ya, selain upaya P3K juga saya kira perlu ada regulasi yang
menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada guru diupah di bawah upah minimum ya. Sehingga kalau dia dapat sertifikasi lalu kemudian menjadi guru yang sejahtera meskipun bukan ASN ya. Ini jadi sekolah-sekolah yang enggak mempekerjakan guru tetapi tidak berani, tidak mau memberikan upah minimal ya, itu ya ditutup saja sekolahnya. Iya. Kalau berani dan serius ya. Dan itu otomatis pemerintah harus menampung murid-muridnya ya, ke sekolah-sekolah yang dia miliki. Oke. Bung Ginanjar mau ada tambahan? Ya itu, jadi sekarang karena penawaran pinjol itu pasti semakin masif, menurut saya guru-guru harus disiapkan atau paling tidak pemahaman mereka terkait dengan literasi atau kemampuan keterampilan mereka terkait literasi finansial itu harus ditingkatkan. Pelatihan-pelatihan atau sosialisasi terkait dengan literasi finansial itu harus diberikan ke guru-guru biar guru-guru juga paham, dan kalau mereka paham kan mereka mungkin bisa mentransformasikan ke peserta didik. Yang sekarang saya pikir kalau misalnya ada sosialisasi atau ada pelatihan paling tidak kan bisa menjaga guru atau menjadi cermin. Masa guru yang mengikuti pelatihan literasi finansial terjebak pada kasus-kasus seperti pinjol. Paling tidak itu harapannya. Dan selanjutnya karena guru juga punya tugas atau punya kewajiban untuk mentransformasikan ke anak-anak, bagaimana anak-anak juga bersikap untuk bisa hidup sesuai dengan literasi, bisa menerapkan literasi finansial dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga guru harus dibekali kemampuan. Oke, Mas Bambang, Bung Ginanjar, terima kasih banyak. Jadi apa yang ditemukan teman-teman No Limit yang kemudian di-amplifiers oleh teman-teman OJK, ini jangan dianggap sebagai hal yang sepele gitu ya. Karena kalau bicara soal guru, ini kita bicara soal anak bangsa, juga bicara soal masa depan bangsa. Karena itu harus ada upaya serius untuk menyelesaikan ini. Tadi dua narasumber kita merekomendasikan usulan-usulan yang makro dan mikro gitu ya. Pada tingkat makro memang guru mesti kembalikan lagi ke hitanya gitu ya, dari sisi intelektual, dari sisi kesejahteraan gitu ya. Gambaran ideal guru mesti didorong seperti yang ditulis oleh Umar Khayyam dalam bukunya Sang Priai ya. Ya paling tidak ada penghargaan dari sisi ekonomi dan kesejahteraan, lalu kemudian akses terhadap ilmu pengetahuan pun mesti terus dibuka, sehingga banyak orang ya dari sisi input yang tertarik untuk memilih profesi guru seperti Bung Ginanjar yang beralih profesi dari wartawan menjadi guru. Juga diperbaiki kampus-kampus keguruannya gitu, termasuk polisi-polisi yang terkait dengan guru dan pendidikan. Dari level aspek mikro harus ada pelatihan-pelatihan terutama terkait dengan literasi ekonomi kepada guru gitu ya. Jangan sampai guru yang ada di garda depan dalam mendorong literasi justru illiterate gitu ya. Dalam konteks ini adalah dalam kaitannya dengan ekonomi gitu ya. Jadi itu kesimpulan diskusi kita sore ini. Mudah-mudahan ini apa yang kita diskusikan, diusulkan Mas Bambang dan Ginanjar didengar oleh pemerintah gitu ya. Kalaupun belum didengar, mungkin pemirsa sahabat integritas bisa ikut menyuarakan usulan-usulan ini, rekomendasi-rekomendasi ini, sehingga pendidikan kita bisa menjadi jauh lebih baik. Karena dimanapun pendidikan ini adalah kunci bagi bangsa kita untuk kemudian bisa maju, bisa mensejahterakan warganya. Terima kasih banyak Mas Bambang, terima kasih Bung Ginanjar. Sobat Integritas, sekali lagi jangan lupa komennya, like-nya, dan sebarluaskan ini. Terima kasih, selamat sore.